Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Kali ini saya mau membicarakan memberikan training dan edukasi mengenai Undang-Undang ITE, teman-teman ya. Jadi ITE ini banyak memakan korban. Seringkali orang takut berbicara, takut menyampaikan pendapat, takut mengeluarkan pikiran mereka karena diancam dengan Undang-Undang ITE. Mereka berpikir kalau, waduh, ntar kalau saya salah ngomong nih, bisa masuk penjara nih, gitu kan. Jadi, alangkah baiknya teman-teman netizen sekalian untuk mengetahui nih secara hukum ya, opini hukum LQ terhadap Undang-Undang ITE. Ya, khususnya tentang pencemaran nama baik, teman-teman ya. Apa yang termasuk pencemaran nama baik dan apa yang bukan termasuk pencemaran nama baik. Sebelumnya saya bacakan dulu isi pasalnya. Jadi ini Undang-Undang ITE ini ada di pasal 27, teman-teman ya. Ayat 3 nih, 27 ayat 3 yang berisi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki memuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi kalau ITE terutama pencemaran nama baik, jadi kalau dibilang wah nanti kamu kena pidana mencemarkan nama baik di situ ya. Jadi pencemaran nama baik ini, teman-teman, diatur dalam 2 pasal sebenarnya. Ada 2 undang-undang yang mengatur. Yang pertama adalah undang-undang Lex Generalis atau ada di KUHP. KUHP itu ada di pasal 310, teman-teman ya, pasal 310. Barang siapa dengan lisan maupun tulisan. Jadi pasal yang lama yang mengatur pencemaran nama baik ada di 310 KUHP. Tapi berkembangnya waktu, selain di KUHP ada di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Jadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ini khusus tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi kalau pencemarannya tergantung dilakukannya di mana nih, teman-teman ya. Jadi misalnya ada seseorang tulis kertas di sini, ditulis nih misalnya nama seseorang ya, misalnya siapa, Tejo penjahat gitu di situ ya, Tejo penjahat. Wah, ada orang namanya Tejo nih, dia nggak senang, dia bilang wah kamu ngeledek saya katanya kan. Kalau itu dalam hal bentuk tulisan kertas itu nggak bisa dikenakan dalam bentuk ITE, teman-teman ya. Jadi sekali lagi ada yang konvensional, ada yang teknologi. Kalau teknologi ITE itu harus ini memenuhi pasal 27 ayat 3. Jadi ada unsurnya, teman-teman ya, yaitu dengan sengaja tanpa hak. 1, mendistribusikan atau ditransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik. Jadi bentuk pencemarannya itu nggak bisa dalam hal tulisan biasa atau dalam hal ngomongan biasa, tapi harus dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik itu misalnya apa, teman-teman? YouTube, Instagram, Facebook, media sosial, ya email. Jadi kalau kita ngemailin di situ kan itu semua dokumen elektronik. Nah itu bisa kena ITE, teman-teman ya, pasal 27 ayat 3. Ancaman hukuman awalnya 6 tahun dipotong jadi 4 tahun. Nah, kita bicara tentang ITE, teman-teman, kita harus melihat apa sih arahan hukumnya di sini ya, teman-teman, yang teman-teman mesti tahu, dan korban-korban ITE. Jadi ini saya mau mengutip dari artikel suara.com ini, 2 Maret 2022. Jadi tahun 2021 korban terbanyak Undang-Undang ITE itu adalah aktivis loh, teman-teman ya. Saya bacakan di sini, lembaga South Asia Freedom Expression Network (SafeNet) menemukan bahwa Undang-Undang ITE lebih banyak menjerat aktivis di Indonesia sepanjang tahun 2021. Jadi sejak adanya Undang-Undang ITE tahun 2008, baru tahun 2021 aktivis itu mendapat peringkat pertama yang dijerat, yang jadi korban, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini ya,
manfaat undang-undang ITE itu sebenarnya mengatur agar orang itu jangan mencemarkan nama baik orang lain, ya. Tetapi undang-undang ITE ini sering juga disebut pasal karet. Kenapa pasal karet? Ya, pasal yang ada yang susah-susah gampang, teman-teman. Susah-susah gampang maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya golongan kelas bawah mau laporin golongan kelas atas dengan undang-undang ini akan sulit untuk naik. Bahkan banyak laporan-laporan polisi itu nggak bakal digubris, teman-teman, ya. Jadi kalau nggak kasih duit atau kalau nggak pakai kekuasaan, itu laporan ITE itu kemungkinan besar nggak akan jalan, nggak akan dijalanin. Ya, jadi laporan yang dijalani itu adalah ketika ada penguasa atau ada orang kaya golongan atas dihina, dia bikin laporan, nah itu bisa jalan, teman-teman, ya. Jadi makanya nggak heran nih dibilang di sini yang sering kena ini contoh aktivis dibilang adalah contoh dialami dua peneliti ICW, Egy Primayoga dan Miftahul Huda, dilaporkan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Jadi Muldoko laporin, wah kena tuh bisa cepat. Karena yang laporin apa? Kelas atas, teman-teman, ya. Dilaporin karena diskusi terkait kajian yang dibuat Kontras dan sejumlah LSM. Jadi dibuat oleh Kontras LSM, dilaporin di sini, ya. Jadi kalau dilihat aktivis ini memegang peran tertinggi nih, teman-teman, yang menjadi korban. Korban-korban lain di tahun 2021 ini 6 korban lain yang terjerat pasal ITE yang kita kenal. Prita ini awalnya kena di 2008, teman-teman, ya, 15 Agustus 2008. Prita mengirimkan pesan di email. Jadi dia email, nah email ini kan dokumen elektronik, dikirim email ini ke Rumah Sakit Omni dia, ya. Mengeluh ke teman-temannya dia. Jadi dia kirim email ke teman-temannya nih, beberapa temannya. Dia mengeluh tentang pelayanan di Rumah Sakit Omni Tangerang yang menurut dia tuh nggak bagus lah gitu, ya. Tetapi sayangnya oleh pihak Rumah Sakit Omni ketika diketahui, ya kan, dia merasa ini mencemarkan nama baik, dilaporinlah Prita, dijerat dengan pasal 27 ayat 3, juga dengan pasal 310 311 nih tentang pencemaran nama baik. Jadi pasal 310 311 dan pasal 27 ayat 3 ini koneksinya sangat erat, teman-teman, ya. Jadi biasa kalau kita ngelaporin seorang pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, biasanya polisi juga masukin pasal 310 dan 311. Karena 310 311 itu pencemaran nama baik juga, tetapi lex generalisnya di situ. Oke, akibatnya Prita mendapatkan ancaman hukuman di sini, ya, kena pidana 6 bulan penjara, masa percobaan 1 tahun. 4 tahun berselang akhirnya Prita dibebaskan setelah PK dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Terus Muhammad Arsyad juga kena katanya di sini. Ervani Handayani juga dia curhat di Facebook soal mutasi kerja yang dialami oleh suaminya. Florensi Hombing, mahasiswi S2 Notariatan UGM, dianggap menghina warga Yogyakarta lewat unggahannya yang dibagikan di akun media sosial. Akibatnya Flores dijerat, ya, dijerat 2 pasal, 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1, pasal 28 ayat 2 tentang ITE. Fahdi juga di sini dibilang Rahim PNS dilaporkan polisi menghina Iksan Yasin Limpo. Saat itu Bupati Goa Fadli membagikan kritik lewat grup aplikasi Instan Line yang berisi 7 orang di dalamnya. Dia mengungkapkan berlaku otoriter, bahwa Bupati berlaku otoriter. Baik Nuril Magnum juga menerima telepon dari kepala sekolah, dia bilang menceritakan perbuatan asusila yang dilakukan dirinya dengan seorang wanita yang bernama Nuril. Nah, Nuril dilaporin ini, ya. Jadi ini kalau kita lihat nih, ITE ini sudah banyak memakan korban, dan sehingga itulah di tahun 2021 Presiden Jokowi memberi arahan, ya. Jadi ini di detik.com ada 3 arahan Jokowi soal Undang-Undang ITE demi penuhi rasa keadilan. 16 Februari 2021 Presiden Jokowi memberikan arahan soal Undang-Undang ITE. Ada beberapa arahan Jokowi soal Undang-Undang ITE agar memenuhi rasa keadilan rakyat Indonesia. Arahan Jokowi tersebut disampaikan dalam rapat dengan pimpinan dari TNI dan Polri. Negara kita adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan pendapat dan berorganisasi.
Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum seadil-adilnya, melindungi kepentingan lebih luas, menjamin rasa keadilan masyarakat. Dalam arahannya tersebut, Jokowi meminta agar Kapolri Jenderal Listio Sigit selektif dalam menerima laporan warga. Menurut Jokowi, saat ini warga saling lapor menggunakan Undang-Undang ITE. Ya, jadi Undang-Undang ITE ini kalau kita nilai, teman-teman ya, ada manfaatnya, ada mudaratnya. Jadi ada baiknya, ada buruknya di situ, teman-teman. Baiknya ya untuk mengatur biar orang nggak sembarangan saling menghina dan akhirnya nanti saling menyinggung, teman-teman ya. Tapi buruknya adalah orang ngomong-ngomong dikit dilapor polisi, ngomong-ngomong dikit dilapor polisi. Ini yang membuat seringkali malah jadi banyak masalah, teman-teman ya. Masalah kecil malah dibikin jadi besar. Nah, Presiden Jokowi ini minta agar Jenderal Listio Sigit ini selektif. Tapi Pak Presiden ini lupa selektif dalam hal apa ini. Jadi sebenarnya saat ini Polri itu udah selektif dalam memilih memproses atau tidak memproses ya laporan ITE. Ya itu gimana selektifnya? Itu yang tadi saya bilang, teman-teman ya. Yang kaum di atas ya, kaum di atas ngelaporin yang di bawah cepat, tajam ke bawah. Tapi kalau ke atas itu tumpul, teman-teman. Nah, seharusnya selektifnya bukan seperti itu. Selektifnya itu melihat apakah laporan ini adalah laporan yang membuat ketertiban umum terganggu, ya kan? Benar-benar mengacau, benar-benar merusak persatuan dan kesatuan, ataukah hanya orang kritik doang di situ, ya? Yang dimana hanya memberikan masukan. Seharusnya seperti itu yang dibilang selektif itu seperti itu. Presiden Jokowi tidak menutup mata dengan banyaknya masyarakat saling lapor ke polisi. Jokowi minta agar Kapolri benar-benar selektif. Belakangan ini saya lihat makin banyak warga masyarakat saling melaporkan. Ada proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan, tapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya. Ini repotnya di sini, antara lain Undang-Undang ITE, kata Jokowi. Saya paham Undang-Undang ITE ini semangatnya untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Maka Jokowi meminta Polri untuk lebih teliti. Ya, penekanan selektif ini diulang berkali-kali oleh Jokowi. Oleh karena itu saya minta lebih selektif menyikapi. Oke? Seperti yang tadi saya bilang, teman-teman. Jadi korban ITE yang sudah banyak ini juga menyita perhatian Jokowi, teman-teman. Presiden Jokowi meminta Kapolri membuat pedoman terkait Undang-Undang ITE. Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir diterjemahkan dengan hati-hati. Ya, dibilang di sini juga meningkatkan pengawasan setelahnya. Undang-Undang ITE bisa diimplementasikan dengan konsisten dan adil. Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, berkeadilan. Jika Undang-Undang ITE tak beri keadilan, Jokowi minta DPR revisi. Dibilang di sini ya, minta direvisi jika nggak memberikan keadilan. Saya minta pada DPR bersama-sama merevisi undang-undang ini. Undang-undang ITE itu karena disinilah hulunya ada di sini. Revisi terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsiran bisa berbeda dengan mudah diinterpretasikan secara sepihak. Jadi teman-teman, pasal karet ini bahkan presiden pun juga bilang ini pasal karet, ya. Jadi bukan kata-kata Alvin Lim. Presiden Jokowi pun juga bilang ini pasal karet. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji lebih selektif dalam penegakan hukum Undang-Undang ITE. Jadi catatan ke depan kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif, mengedepankan edukasi, mengedepankan sikap persuasi, kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restoratif justice dalam rangka menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet tentunya berpotensi digunakan untuk melapor, saling melapor, mengkriminalisasi. Undang-undang ITE bisa ditegak dan dikendalikan ke depannya. Dia berharap penggunaan ruang cyber tetap terjaga dengan baik, berharap warga menjaga etika saat berinteraksi di dunia maya, sehingga penggunaan ruang cyber tetap bisa kita jaga dengan baik, ruang digital bisa kita jaga dengan baik dengan memenuhi etika, bilang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi
Inilah undang-undang ITE, tapi berjalannya waktu saya nggak melihat ada perbaikan sih teman-teman, jujur. Karena kenapa? Saling lapor-melapor ini tetap aja masih jalan ya. Undang-undang ITE pencemaran nama baik, belum lama korban terakhir itu adalah Nikita Mirzani teman-teman. Dijadikan tersangka, dijemput paksa, bahkan ditangkap teman-teman di Senayan City. Dia lagi sama anaknya ditangkap situ sampai anaknya nangis ya. Oke, terlepas dari situ teman-teman ya, saya mau ngajarin teman-teman nih, apa sih yang sebenarnya termasuk ITE dan mana yang termasuk yang bukan. Ya, karena penyidik sekalipun teman-teman ya, itu seringkali nggak baca undang-undang, dan apalagi ada terbit aturan baru yang mau saya bahas, yaitu tentang SKB 3 Menteri. Ini jadi ada SKB tahun 2021 di mana 3 kementerian, yaitu dari kepolisian, kejaksaan, sama Menkominfo ini sudah membuat sebuah panduan tentang ITE teman-teman ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini ditandatangani dan dicap oleh 3 pejabat negara teman-teman. Jadi ada Kapolri, ada Jaksa Agung, ada Kementerian Kominfo ya, Komunikasi dan Informasi. Jadi ini mereka sudah setuju dan menetapkan dan lebih menspesifikkan ya mana yang termasuk, mana yang tidak. Oke, saya bacakan terhadap pedoman pasal 27. Pasal 27 ini tentang pencemaran. Yang ayat 1 dibilang orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi di sini dijelaskan bahwa muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit dimaknai dengan muatan konten pornografi. Jadi yang dimaksud melanggar susila ini adalah konten yang ada pornografi ya teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan, di mana diatur kalau di dalam KUHP-nya pasal 281, 282. Muatan melanggar kesusilaan dalam arti luasnya dapat diartikan muatan konten yang berisi suatu hal yang masyarakat anggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, di mana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Nah, balik lagi nih teman-teman, tidak semua pornografi atau ketelanjangan melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteksnya dari sosial budaya dan tujuan muatan itu. Ya, contoh dalam pendidikan kedokteran, anatomi, gambar ketelanjangan dikirim seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukan kesusilaan. Jadi harus dilihat dari kontennya. Terus konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan atau didistribusikan atau disebarkan dengan cara pengiriman tunggal ke orang diunggah itu juga bukan. Jadi kalau dibilang di sini ya, kalau cara mengirimkan konten itu tunggal, jadi misalnya dari A cuma kirim ke B, itu bukan pencemaran teman-teman. Ya, itu nggak termasuk ke ITE. Kenapa? Harus dikirimkan lebih dari satu. Jadi ini ya teman-teman harus lihat dan belajar ya, harus benar-benar mengerti. Jadi kalau misalnya ada seseorang Budi ya, misalnya dia berbicara yang asusila deh, misalnya saya mau tidur sama kamu ya Tuti. Jadi si Budi kirim ke Tuti doang. Dia mengungkapkan dia suka sama Tuti, dia mau tidur, dia kirimin gambar-gambar porno di situ kan. Terus Tuti bilang, "Wah, saya dicemarkan nih kesusilaan." Dia lapor. Nggak bisa. Kalau menurut sini ya, menurut undang-undang ini, menurut SKB 3 Menteri nggak bisa. Karena hanya ditransmisikan ke satu orang nih. Ya, disebarkan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan tuh nggak bisa. Ya, jadi harus ditransmisikan, distribusikan dengan cara dibagikan ke banyak orang di sini ya. Di situ teman-teman ya. Jadi cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan nggak bisa di sini. Terus fokus perbuatan yang dilarang pada pasal itu adalah perbuatan mentransmisikannya, membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu sendiri. Jadi bukan pada perbuatannya, tapi berdasarkan pada kegiatan mentransmisikannya, itulah pidananya di situ teman-teman ya. Oke, selanjutnya membuat dapat diakses.
Jika pelaku sengaja membuat publik dapat melihat, menyimpan, mengirim kembali konten melanggar kesusilaan. Contoh dapat diaksesnya mengunggah konten berupa dalam status media sosial, Twitter, retweet, ya oke. Kita ngerti ini. Terus pasal 27 ayat 2, yaitu mendistribusikan konten yang mengatur di sini memiliki muatan perjudian, teman-teman, ya. Jadi kalau tadi yang pasal 1 itu melanggar kesusilaan, kalau ini melanggar ada bermuatan konten perjudian. Karena perjudian itu kalau di pasal KUHP itu dilarang ya, di pasal 303 itu ada ya. Bentuk informasi yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan baik dalam bentuk gambar, video, suara atau tulisan ini dilarang ini, teman-teman. Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari suatu perangkat ke perangkat lain. Oke, ini kita tahu. Nah, sampailah kita pada ayat 3 nih, teman-teman ya. Barang siapa mendistribusikan, mentransmisikan, dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Karena gini, yang namanya menghina atau mencemar nama baik ini multitafsir. Bisa aja saya ngomong ke seseorang, maksud saya kritik, tapi dia bisa melihat itu sebagai, loh, kok kamu menghina saya, mencemarkan saya, ya. Padahal maksudnya itu kritik di sini, teman-teman, ya. Jadi inilah di sini bisa multitafsir. Coba kita lihat ini berdasarkan SKB 3 Menteri ini sudah ada ralat, ya, sudah ada dipersempit. Apa menurut dia? Sesuai dengan pertimbangan putusan MK nomor 50 PUU garing 6 2008 tahun 2008 dan penjelasan pasal 27 ayat 3, pengertian muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepas dari ketentuan pasal 310 dan 311, merupakan delik menyerang kehormatan seseorang, menuduhkan suatu agar diketahui secara umum, ya. Sedangkan pasal 311 berkaitan dengan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar atau palsu oleh pelaku. Dengan pertimbangan putusan MK nomor 50 PUU 6 2008 tahun 2008 tersebut, maka dapat disimpulkan, ya, dapat disimpulkan bukan delik pidana yang melanggar pasal 27 ayat 3 jika muatan atau konten yang ditransmisikan atau didistribusikan adalah berupa penghinaan, ya. Jadi kalau kontennya itu cuma penghinaan, cacian, ejekan atau kata-kata tidak pantas, untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud pasal 315 KUHP yang menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan tidak termasuk acuan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, ini kita perlu garis bawahi, teman-teman. Kenapa? Ini sangat menarik ya. Kalau interpretasinya di sini adalah bukan termasuk ITE nih kalau berupa penghinaan, cacian, ejekan, atau kata-kata tidak pantas. Jadi ejekan misalnya gimana? Bodoh lu, gitu ya kan. Misalnya bego lu. Nah itu kalau menurut SKB 3 Menteri itu bukan pencemaran nama baik, tapi itu merupakan sebuah cacian, hinaan. Ya, mencaci, seorang mencaci. Brengsek lu, misalnya, brengsek lu, bacot lu, apa, itu bukan ITE. Salah kalau dia bilang itu ITE, itu salah. Jadi kalau kata-kata yang tidak pantas itu harusnya masuk di sini, yang dibilang di sini ya. Pasal 315, yaitu delik penghinaan ringan. Ada sini diatur. Ya, jadi nggak bisa seseorang dibilang pencemaran nama baik kalau itu cuma berisi penghinaan, cacian, ejekan. Ya, misalnya kata-kata kebun binatang kita keluarin, anjing lu gitu. Nah, ini kalau menurut di sini kata-kata hinaan atau caci makian itu, ejekan itu adanya di mana? Di delik penghinaan ringan, teman-teman ya. Jadi kalau suatu saat Anda ada ngatain seseorang berupa ejekan atau cacian, terus tiba-tiba kena pasal 27 ayat 3, jangan lupa print ini SKB 3 Menteri, tunjukin ke penyidik. Pak penyidik, mohon maaf, ini bukan pencemaran nama baik, tapi ini masuknya delik penghinaan ringan ya. Oke, lanjut teman-teman.
Di C ini dibilang bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan atau pencemaran jika yang konten tersebut berupa penilaian pendapat, hasil evaluasi, dan sebuah kenyataan. Ya, sekali lagi, bukan merupakan pencemaran nama baik apabila penilaian, pendapat, hasil evaluasi, dan sebuah kenyataan. Jadi contoh penilaian atau pendapat itu gimana? Misal, ya, jadi gini teman-teman. Saya sendiri pribadi sudah dilaporkan belasan, bahkan puluhan laporan undang-undang ITE. Atas apa? Atas pendapat saya nih, atau penilaian saya tentang misalnya oknum institusi Polri. Jadi saya berbicara tentang oknum. Saya menilai mempunyai pendapatan bahwa ya menurut saya nih oknum Polri itu brengsek. Ya kan saya bilang, oknum Polri itu brengsek, kualitasnya rendah misalnya. Saya bicara tentang oknum, ya orang tersinggung, ada polisi tersinggung. Wah, saya laporin kamu Alvin ke polisi, dibilang gitu kan. Oi, pelapor, Pak Polisi, sebelum laporin baca dulu ini. Di sini dibilang loh, bukan merupakan pencemaran nama baik apabila berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Jadi kalau itu adalah pendapat atau penilaian, ya nggak bisa kalian bilang itu mencemarkan nama baik, ya apalagi kenyataan. Kalau kita bilang oknum polisi brengsek, ya namanya oknum brengsek. Oknum itu dia polisi yang misalnya mencuri, polisi yang menipu, ya. Kalau oknum jaksa, misalnya oknum jaksa apa? Oknum jaksa yang terima suap kayak Pinangki, ya. Oknum jaksa yang melanggar aturan-aturan pemerintah, itu oknum. Ya normal kalau kita menilai oknum itu brengsek. Ya bukan mencemarkan nama baik ketika kita bilang dia brengsek atau kita bilang dia nggak benar di situ, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi supaya kita pintar nih. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atau penghinaan dalam pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Nah, ini persis teman-teman dengan apa yang Raja Sabta Oktohari laporin saya. Jadi teman-teman, suatu saat saya menerima kuasa dari klien ya. Klien itu bilang, Pak Alvin, tuan saya ditipu 20 miliar. Sama siapa? Kata saya kan. Itu dedengkotnya PT Mahkota. Saya cek PT Mahkota ternyata milik siapa? PT Mahkota ternyata milik dari Raja Sabta Oktohari. Ini saya lihat di AHU direktur utamanya dia. Otomatis saya laporin dong Raja Sabta Oktohari kan. Karena atas aduan dari si customer, si klien saya ini yang kasih kuasa, saya dapat kuasa untuk mengadukan, memproses pidana. Saya proseslah si Raja Sabta Oktohari, saya laporin di SPKT. Nah, sesuai tugas pengacara, habis saya lapor di SPKT, apa yang saya lakukan? Ya kan, ditanyalah saya sama wartawan, Pak Alvin, Pak lawyer, tadi apa yang dilaporin, siapa yang dilaporin? Ya, tentu kewajiban saya untuk memberikan penjelasan kepada umum, ya kan, sesuai dengan tupoksi saya sebagai lawyer, saya bilang dong, gitu kan. Oh, Pak wartawan, abang, nona-nona wartawan, tadi saya baru melaporkan Raja Sabta Oktohari. Dilaporin kenapa Pak Alvin? Oh, ada dugaan menipu dan pencucian uang sejumlah 20 miliar. Ini kopi laporan polisinya, ya. Nah, perbuatan saya bicara seperti itu di media dibilang oleh Raja Sabta Oktohari sebagai apa? Sebagai pencemaran nama baik, kata dia. Kau mencemarkan nama baik saya, gitu. Nggak bisa. Karena kalau menurut di sini tadi dibilang dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum. Jadi kalau sedang dalam proses hukum harus dibuktikan lebih dulu. Nggak bisa tiba-tiba ya waktu itu si Raja Sabta Oktohari itu main simsalabim tiba-tiba laporan polisi yang dia laporin saya dari lidik langsung naik ke sidik dalam 1 bulan teman-teman. Sedangkan yang saya laporin sama dia 2 tahun kagak naik-naik sidik di situ ya. Jadi dia mau jadiin saya tersangka, mau supaya saya ditahan nih. Atas apa? Atas laporan pencemaran nama baik itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena saya berbicara itu atas adanya laporan sebelumnya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman biar bisa belajar ya,
banyak yang laporin saya, udah ada belasan, udah ada puluhan orang yang lapor di situ ya. Tapi nggak ada satupun yang kena. Kenapa? Karena memang melanggar. Itu bukan pelanggaran ITE, teman-teman. Karena yang diadukan itu si pengadu itu, pelapor itu kagak ngerti. Kagak ngerti mana yang termasuk ITE, mana yang bukan. Mana yang pelanggaran ITE, mana yang bukan pelanggaran ITE ya. Di sini makanya teman-teman harus belajar biar supaya tahu ya, sebelum melapor tahu ini termasuk ITE bukan sih gitu. Oke, lanjut ya. Bahwa dalam pasal 27 ayat 3 adalah delik aduan absolut. Sebagaimana dimaksud sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum. Kecuali dalam hal korban di bawah umur. Nah, dalam kasus RSO itu teman-teman, yang menarik adalah pelapornya itu bukan Raja Sabta Oktohari, tapi pelapornya adalah si Wilfried, ya, Wilfried Christian, lawyernya. Nggak boleh. Jadi diatur di sini, pelapor itu wajib pelapor itu wajib si korban sendiri, karena ini adalah delik aduan absolut. Jadi jangan sampai polisi-polisi, ya penyidik kalian, penyidik-penyidik yang baik, kalau yang lapor bukan korban, jangan dijalanin Pak Polisi, karena itu melanggar hukum, melanggar aturan. Ya, Bapak Polisi yang baik, jadi jangan sampai masyarakat melihat polisi ini sebagai bukan aparat penegak hukum, tapi ya orang yang menegakkan kepentingan orang lain. Itu nggak boleh teman-teman ya, jangan sampai. Kita lanjut. F. Korban sebagai pelapor harus perorangan dengan identitas spesifik. Bukan institusi, bukan korporasi, bukan profesi atau jabatan. Jadi, pencemaran nama baik ini adalah menyangkut kepada kehormatan seseorang. Kehormatan orang. Subjek hukumnya ini orang, teman-teman. Bukan institusi, bukan korporasi, ya. Jadi, misalnya ada sebuah PT, ya. PT-nya namanya PT XYZ Computer, misalnya, ya. Ada konsumen, anggap deh saya konsumen, saya si Tejo nih. Tejo, saya beli komputer di XYZ Computer. Ternyata komputernya rusak. Saya bilang, brengsek itu XYZ Computer. Ya, tukang jualan komputer bodong misalnya. Wah, dicemarkan. Saya masukin di Facebook. Wah, di situ ya. Terus XYZ Computer bilang, kurang ajar sama saya, dicemarin, kata XYZ. Kata pemilik XYZ Computer, dia mau lapor ITE, bisa nggak? Nggak bisa. Kecuali konsumen itu ya menyebut nama orang yang pemiliknya, misalnya. Wah, pemiliknya misalnya siapa? Bagong, pemiliknya XYZ Computer. Si Bagong ini penipu, misalnya. Itu bisa. Tapi kalau dibilang XYZ Computer menjual komputer misalnya bodong atau menjual komputer rusak, itu nggak bisa dikenain pencemaran nama baik. Karena kenapa? Karena institusi atau korporasi itu ya, atau profesi atau sebuah jabatan di situ, itu bukan ranah pencemaran nama baik dan fitnah, bukan. Ya, jadi ini sering ya teman-teman, banyak orang salah kaprah. Jadi jangan sampai kita salah kaprah, teman-teman. Lanjut teman-teman ya. Di sini. Fokus pemidanan pasal 27 ayat 3 dititik beratkan pada perasaan korban. Perasaan korban. Bukan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja atau dolus dengan maksud mendistribusikan yang muatannya menyerang kehormatan seseorang. Jadi garis bawahi di sini kehormatan seseorang atau mendudukan sesuatu hal supaya diketahui umum. Ya, teman-teman. Oke, lanjut. Unsur supaya diketahui umum dalam konteks transmisi harus dipenuhi unsur pokok di sini yang menjadi rujukan pasal 27 ayat 3 harus terpenuhi. Jadi umum ini ya harus lebih dari satu orang, teman-teman. Jadi kalau kita cuma pembicaraan A ke B doang satu orang, itu bukan untuk diketahui umum, ya. Itu mah pembicaraan pribadi. Oke, lanjut. Kriteria diketahui umum dipersamakan agar diketahui publik. Umum dalam hal ini dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Jadi harus kumpulan orang banyak nih, teman-teman. Nggak bisa 1-2 orang doang, ya. Kriteria diketahui umum bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik.
unggahan konten menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan atau grup terbuka ya yang bergabung di situ. Pengecualian ini pengecualian bukan merupakan delik penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas. Jadi gini teman-teman, kemarin ini belum lama ya kan ada seseorang namanya Pandana Baban teman-teman ya, Pandana Baban yang kita tahu siapa namanya tuh, mantan koruptor dia ya, menerima uang korupsi itu sudah divonis. Nah itu dia itu melaporkan Kabid Humas kami, yaitu si Sugi dilaporkan. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam grup tertutupnya LQ, teman-teman, ya kan, membicarakan tentang Pandana Baban katanya. Wah, tersinggung nih si Panda. Dia bilang, kok gue dibicarakan di sini? Menurut dia dicemarkan. Padahal pencemaran atau hal perbuatan tersebut dilakukan dalam grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, teman-teman. Jadi di sini sudah jelas dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup ya, seperti percakapan keluarga, pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus, institusi pendidikan, itu bukan pencemaran nama baik, teman-teman ya. Jadi kalau lawyer ada grup isinya klien-klien dia ya, terbatas, tertutup hanya untuk klien-kliennya, itu bukan pencemaran nama baik. Sehingga itulah ya kasus itu nggak bisa naik. Jadi Pandana Baban ada ngelaporin kita tuh ada 2-3 laporan lah, 2-3 LP. Nggak ada satupun teman-teman jalan. Ya karena apa? Karena beliau tidak tahu isi dari pidana undang-undang ITE. Apa yang termasuk ITE, mana yang bukan, dia nggak tahu di situ ya. Karena apa ya? Maklumlah teman-teman ya, beliau itu bukan lawyer, tapi beliau itu wartawan. Jadi apa yang ada di SKB 3 Menteri ini mungkin dia nggak baca. Oke, lanjut teman-teman. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers ya, yang melibatkan Dewan Pers. Tapi jika wartawan secara pribadi menggugat tulisan pribadi, maka tetap berlaku. Jadi ini teman-teman, maksudnya adalah kalau kita kalau sesuatu pemberitaan di internet dilakukan, yang melakukan siapa nih? Jadi ada pemberitaan di internet dilakukan oleh jurnalis, dilakukan oleh institusi pers di situ ya. Maka untuk kaitan dengan institusi pers ini harus ngelibatin Dewan Pers, teman-teman. Jadi nggak bisa misalnya ada Tempo memberitakan sesuatu. Tiba-tiba orang pihak terkait yang dalam pemberitaan itu marah sama Tempo, laporin Tempo ke pencemaran nama baik. Nggak bisa, teman-teman ya. Karena itu wartawan mengunggah itu sebagai kerjanya dia sebagai pers di situ. Oke, jadi ini supaya teman-teman tahu ya. Nah, terus mekanismenya gimana kalau misalnya ada wartawan yang mencemarkan nama baik, teman-teman? Bikin dulu aduan pers. Jadi kalau di Undang-Undang Pers itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 teman-teman tentang pers ya. Di situ diatur pasal 5 bahwa kita ini punya hak jawab, punya hak untuk koreksi. Jadi jika ada sebuah artikel yang istilahnya mencemarkan nama baik kita atau kita anggap mencemarkan nama baik kita, tulislah surat aduan. Pertama, kita bisa adukan dulu ke persnya. Misalnya mana? Misalnya yang tulis Tempo ya, kita surati pimpinan redaksi Tempo. Pimpinan redaksi Tempo, kami keberatan nih. Mintakanlah hak jawab, teman-teman. Jadi minta hak jawab bahwa sebenarnya bukan itu, tapi sebenarnya B nih misalnya. Sebenarnya bukan A, tapi sebenarnya B. Nah, kita punya hak untuk menjawab di situ, teman-teman. Ya, kalau itu pun masih kurang, kalau itu pun masih dianggap kurang dan merasa masih tercemar nama baiknya, yang kita harus lakukan, kita harus mengajukan yang namanya aduan etik, teman-teman. Aduan etik ke mana? Ke Dewan Pers. Jadi surati Dewan Pers, minta aduan etik. Nanti di situ akan dipanggil wartawannya, kita akan dipanggil, akan ada sidang tertutup, teman-teman. Sidang akan disidangkan tentang aduan etik tersebut. Nah, nanti
dari Dewan Pers akan menetapkan, akan keluar itu yang namanya penilaian mereka. Jadi penilaian mereka, putusannya apa menurut mereka, apakah harus menulis dan minta maaf atau apa di situ ya. Nanti itu akan dirumuskan oleh si Dewan Pers, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, bukan berarti pers itu imun, tapi ketika pers itu melakukan pencemaran nama baik pun dia harus meralat, mengkoreksi dan menghapusnya, teman-teman ya. Jadi itu yang saya lakukan terhadap Pandana Baban. Jadi Pandana Baban itu di majalah Keadilan sempat menuduh saya, kalau nggak salah dibilang saya mafia asuransi lah, ada kemungkinan jaksa disogok lah di situ ya. Ya terus apa yang saya lakukan? Ya saya adukan teman-teman ke Dewan Pers. Ketika saya adukan ke Dewan Pers, ya udah dipanggil tuh orangnya, ya kan? Dan dibilang apa? Suruh kasih hak jawab dan disuruh dia untuk minta maaf, ya teman-teman. Nah inilah yang sedang dilakukan dan bahkan lebih dari itu kami juga mengajukan gugatan karena kenapa hak jawab itu tidak dijalankan oleh si Pandana Baban di situ ya, sebagai dia sebagai pimret dari majalah Keadilan. Jadi semua proses hukum kita lakukan secara hukum. Tentu sebelum kita datang ke sana ya kita harusnya mediasi dulu ya. Tapi kalau orang yang nggak mau mediasi dia merasa angkuh, nah itulah yang biasa terjadi teman-teman. Jadi hal kecil itu sebenarnya nggak perlu diperbesar. Hal kecil itu dihilangkan. Hal besar diperkecil ya. Karena apa? Karena pidana itu sekali lagi adalah ultimum remedium. Yaitu adalah cara langkah terakhir teman-teman. Langkah terakhir ya. Jadi pidana itu langkah terakhir yang bisa ditempuh jika mediasi itu sudah mentok, teman-teman. Jadi kalau mediasi itu sudah mentok, nggak bisa jalan, ya udah cara terakhir adalah kita lakukan dengan ultimum remedium, teman-teman. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat misalnya dilaporkan ITE ya oleh orang lain, dicek dulu teman-teman, ya kan? Satu, postingan itu dilakukan di mana? Kalau dilakukan di grup tertutup, ya nggak bisa. Terus postingan itu apa? Kalau teman-teman ambil dari berita media, ya harusnya masuk ke Dewan Etik, Dewan Pers di situ. Terus kalau ternyata yang dilakukan adalah demi kepentingan umum ataukah seorang lawyer ya sedang beracara, itu nggak bisa teman-teman. Akan jadi chaos kalau dibilang pencemaran nama baik. Kenapa? Karena kita lihat aja Kabid Humas, Kadif Humas, itu setiap hari dia nangkep orang. Baru ditangkap orang dibilang, saya menangkap nih tukang copet. Ya, dia ngerampok katanya tadi, misalnya ngerampok. Bang Alfamart katanya baru dirampok nih. Makanya saya cokok. Ketika ditangkap itu dia belum ada putusan bersalah teman-teman dari pengadilan. Kalau dilaporin pencemaran nama baik ya nggak bisa. Karena kenapa? Ini petugas yang sedang menjalankan tugas. Ya sama, jadi lawyer pun kalau kami sedang menjalankan tugas, terus kami berbicara kepada orang, berbicara kepada umum, memberitahukan tentang apa yang kami proses di situ, itu tidak bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik teman-teman ya. Jadi jangan terlalu salah kaprah, terutama polisi itu ya, yang seperti tadi Bapak Presiden Jokowi bilang, harus menggunakan hati nurani, harus teliti. Jangan sembarang memproses, jadi dia harus selektif. Ya kan, kalau ini adalah seorang petugas menjalankan tugas, mau itu lawyer, mau itu jaksa, mau itu polisi, ya kan, janganlah dikriminalisasi. Ya. Terus kalau aktivis melakukan kritik, bila itu sebatas kritik, ya seperti yang Bapak Presiden Jokowi bilang, terima. Ya, bahkan Bapak Kapolri juga bilang hal yang sama ya, bulan November, bulan Oktober dia bilang, masyarakat silakan kritik Polri, Polri tidak anti kritik ya. Cuma sayangnya Kapolrinya nggak anti kritik, tetapi anak buahnya kupingnya sangat tipis. Jadi kalau dikritik dikit nggak suka, karena kenapa? Merasa dirinya paling super power. Itu sebenarnya nggak boleh. Mereka harus menyadari bahwa mereka ini adalah pelayan masyarakat. Walaupun di pundaknya ini ada bintang, ada jenderal ya. Dia punya logo bintang, polisi itu punya logo bintang. Ya, bukan berarti dia raja semestinya. Tapi dia adalah pelayan masyarakat. Gaji bintang itu dibayar oleh pajak masyarakat. Ya, jadi seharusnya dia tuh hormat
dan melindungi, melayani masyarakat. Bukan malah merasa superpower dan besar kepala, ya. Jadi masyarakat, terutama juga LQ, kami ini sering sekali memberikan kritik. Kenapa? Karena kami peduli dengan polisi, dengan jaksa, dengan hakim. Itu kami peduli, ya. Yang kami nggak suka itu hanya oknumnya. Jadi teman-teman, kita sudah tahu hari ini kita belajar tentang ITE ya teman-teman. Jangan sampai kegiatan yang terjadi kepada Nikita Mirzani atau apa itu membuat teman-teman jadi ciut. Dan satu hal lagi teman-teman ya. Dalam ITE ini ancaman hukumannya hanya 5 tahun. Kurang dari 5 tahun, sorry. Jadi ancaman hukumnya 4 tahun. Dulu 6 dikurangin jadi 4. Sehingga apa? Sehingga tidak seharusnya dilakukan penahanan. Karena wewenang penyidik untuk menahan itu apabila ancaman 5 tahun ke atas. Sehingga teman-teman gak usah khawatir kalau memang tidak merasa mencemarkan, perangi saja nanti ya. Carilah lawyer-lawyer, kuasa-kuasa hukum yang berani, yang vokal, seperti LQ lah, harus berani lah. Karena kenapa? Karena kalau kalian tidak mencemarkan tapi dituduhkan mencemarkan, berarti kalian ini mungkin korban kriminalisasi dari oknum aparat. Perlu pasukan, perlu orang yang berani membela secara vokal, teman-teman ya. Jadi disitulah nanti teman-teman hire lawyer agar supaya apa? Agar supaya bisa lepas dari jerat-jerat hukum, teman-teman ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga video kali ini tentang Undang-Undang ITE bisa berguna bagi teman-teman dan terlepas dari jerat Undang-Undang ITE. Terima kasih.